Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Dea Davina, NIM 2120202116. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah materi Al-Quran Hadis SD, SMP, SMA yang diampu oleh Ibu Husna Lutfia MPD. Berikut ini videonya. Dari analisa yang saya dapat, bahwasanya Quran Surah Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Ikhlas, serta Al-Kafirun itu mempertegas untuk menjelaskan tentang semua ciptaan Allah, pertolongan Allah, keajaiban, serta penegasan agama Allah yang akan membawa umatnya ke jalan yang benar, sesuai dengan syariat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari analisa yang saya dapat, bahwasanya Al-Ikhlas, An-Nasr, Al-Kautsar, Al-Fil, dan At-Tin itu mempertegas untuk menjelaskan tentang semua ciptaan Allah yang akan membawa umatnya ke jalan yang benar sesuai dengan syariat dan ridha Allah SWT. Serta Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kekuatan dan kekuasaan terhadap dunia. Juga Allah mampu membolak-balikan rencana sang makhluk, serta juga Allah telah menciptakan makhluknya itu dengan sebagus-bagusnya. Adapun kesimpulannya adalah yang pertama, Surah Al-Mujadalah ini mengajarkan kepada kita dalam menuntut ilmu ada adab dan akhlak yang perlu diperhatikan. Berlaku baiklah kepada sesama pencari ilmu, dan patuhlah kepada guru yang memberikan ilmu. Yang kedua, kandungan surah Ar-Rahman ayat 33 memiliki makna, yaitu bangsa jin dan manusia adalah makhluk lemah, yang segala kuasanya itu berada di tangan Allah. Namun, Allah memberikan raung kepada manusia untuk berpikir. Maka, sebagai seorang manusia, sudah sepatutnya untuk terus mengembangkan ilmunya. Dan juga di setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu akan ada perhitungannya. Selanjutnya yang ketiga ada Surah An-Nisa ayat 8 mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik dan menumbuhkan sikap peduli antar sesama, seperti kepada keluarga, teman, bahkan para anak yatim dan fakir miskin. Yang keempat, Quran Surah An-Nisa ayat 146 mengajarkan kepada kita bahwa Allah adalah Sang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Seburuk apapun tingkah laku kita, jangan pernah merasa bahwa tidak ada pintu maaf bagi Allah. Jika kita melakukan kesalahan, maka segeralah untuk bertaubat secara sungguh-sungguh serta berusaha untuk tidak akan mengulanginya lagi. Itu dapat disimpulkan. 1. Pemahaman Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 bahwa sabar dan syukur merupakan dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Bersabar ketika tertimpa musibah dan bersyukur ketika mendapat kenikmatan. Kemudian yang kedua, Surah Al-Imran ayat 134 menjelaskan tentang sifat yang dimiliki oleh orang yang bertawakal. Di antaranya itu suka berinfak, mampu menahan amarah, memaafkan orang lain, dan juga berbuat baik. Kemudian yang ketiga, Surah Al-Anfal ayat 27 bahwa Allah memerintahkan kita untuk tidak mengkhianati amanah dari Allah, Rasulullah, dan juga orang yang telah memberi kita amanah. Yang keempat, Quran Surah Al-Ahqaf ayat 13 bahwa Allah mencintai hamba-hambanya yang beristiqomah dalam keimanan dan juga dalam beribadah kepada Allah. Dapat saya simpulkan bahwasanya yang pertama, Surah Al-Furqan ayat 63 ini diturunkan oleh Allah sebagai peringatan bagi kita untuk berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Kedua, Quran Surah Al-Isra ayat 27 ini menjelaskan tentang konsep mubazir dalam Al-Quran. Mubazir berarti membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak sepatutnya dibelanjakan, yang kemudian membuat harta itu terbuang dengan sia-sia. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap sederhana dan merasa cukup agar terhindar dari perilaku mubazir. Bentuk mubazir bisa dari segi harta, makanan, minuman, serta penggunaan sesuatu, misalnya itu listrik, air, dan kebutuhan lain. Kemudian kesimpulan yang ketiga dari Quran Surah An-Nahl ayat 114 mengajarkan kita untuk memakan makanan dan meminum minuman yang halal, juga baik, dan bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal dan baik dari Allah pula. Allah memerintahkan hambanya agar senantiasa bersyukur atas rezeki yang telah Allah berikan kepada hambanya. Kemudian yang keempat, Surah Al-Maidah ayat 90-91 mengajarkan bahwa Allah itu meningkatkan hambanya agar menjadi orang yang beruntung dengan cara menjauhi meminum minuman keras, berjudi, dan mengundi nasib dengan anak panah.
karena hal itu merupakan sebuah perbuatan keji dan juga perbuatan setan yang sangat mengandung kemudorotan atau kerugian bagi orang yang melakukannya. Dapat saya simpulkan bahwasanya Quran Surah Az-Zumar ayat 53 itu menginterpretasikan tentang keteguhan individu serta adanya harapan dengan kabar yang menggembirakan. Sedangkan pada Quran Surah An-Najm ayat 39-42, manusia hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang ia amalkan, bukan apa yang diamalkan orang lain tanpa keterlibatan atau usahanya. Begitupun pada Quran Surah Al-Imran ayat 159. Dalam ayat ini, Allah menegaskan sebagai pujian kepada Rasul bahwasanya sikap yang lemah lembut itu ialah karena ke dalam dirinya telah dimasukkan rahmatnya. Hal ini mengandung maksud tidak kasar dan tidak memaksakan kehendak, karena segala sesuatu apapun apabila dilakukan secara paksa maka akan berakibat fatal. Kemudian tujuan utama dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 jelas bahwa untuk mendidik setiap muslim itu cara berperilaku yang baik terhadap penciptanya, dirinya sendiri dan juga orang lain. Berkaitan dengan akhlak manusia tidak hanya berkaitan dengan lahiriah, akan tetapi berkaitan erat dengan hati. Dari analisis yang dapat saya simpulkan bahwa Quran Surah Al-Anfal ayat 72 dilatar belakangi oleh seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang memberikan harta warisan kepada keluarga kita yang musyrik atau menerimanya dari mereka. Surah ini mengandung makna tentang bukti dari keislaman seseorang, yaitu hijrah, dan dijelaskan juga 3 golongan kaum muslim. Sedangkan dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 berisi tentang larangan menggunjing dan mencaci maki sesama muslim, juga menjauhi prasangka buruk kepada sesama muslim. Dari analisis yang dapat saya simpulkan bahwa Islam tidak hanya mengatur tentang ibadah spiritual, namun juga mengatur hal-hal yang membuat manusia hidup sebagaimana mestinya. Yang lebih lanjut, juga untuk mengatur tentang perbuatan tercela yang akan menimbulkan konsekuensi persoalan berkelanjutan yang akan dihadapi nantinya. Tak dapat dipungkiri bahwa fenomena sosial yang terjadi sering melibatkan hal-hal yang bersifat seksual. Karena itulah Islam datang dan hadir untuk menjadi penerang dan pedoman manusia untuk hidup menjadi lebih terarah. Analisis yang dapat saya sampaikan bahwasanya Quran Surah Az-Zumar ayat 39, Allah itu memerintahkan kepada umat Islam agar menyembah kepada yang berhak untuk disembah, yaitu Allah, sesuai dengan kemampuan. Semua jenis ibadah yang mampu dilakukan oleh manusia hendaklah dilakukan dengan ikhlas, dan manusia hendaklah bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing sehingga hasilnya akan maksimal. Kemudian Quran Surah At-Taubah ayat 105 memerintahkan orang-orang beriman untuk beramal dan bekerja serta dilarang bersikap malas dan membuang-buang waktu. Allah melihat dan menilai setiap amal hambanya, karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharap pujian manusia. Setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amal yang dia perbuat. Yang pertama, Quran Surah Al-Maidah ayat 32 diturunkan oleh Allah sebagai peringatan bagi kita untuk tidak membunuh manusia lain apabila manusia tersebut tidak membunuh, dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Jika hal ini terjadi, maka seakan-akan ia membunuh seluruh manusia di muka bumi dan akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Yang kedua, Quran Surah Al-Maidah ayat 32 juga menjelaskan kepada kita untuk menjaga diri, maka Allah mengibaratkan ia telah menjaga jiwa seluruh manusia di muka bumi. Kemudian yang ketiga, Allah juga memperingatkan bahwa manusia yang telah mengetahui larangannya namun masih saja melakukan larangan tersebut, dijelaskan bahwa manusia itu telah melampaui batasnya. Yang keempat, secara tafsir ayat 41-42 Quran Surah Yunus ini menyampaikan pesan bahwa orang-orang yang memilih untuk menolak kebenaran dan memperolok-olok para rasul akan menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Allah berkuasa untuk menyingkirkan kebenaran dan menghidupkan kembali mereka untuk dihukum di dunia dan juga di akhirat. Dari analisis yang saya dapat, dalam Al-Quran banyak terdapat ayat-ayat yang menyerukan manusia untuk memperhatikan, merenung, dan memikirkan penciptaan Allah baik yang di langit, di bumi, maupun di antara keduanya. Di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang hal tersebut yaitu Quran Surah Al-Imran ayat 190-191.
Islam ialah agama yang sangat menganjurkan kepada para pemeluknya untuk memegang prinsip syura dalam menjalani roda kehidupan. Syura atau sering dikenal dengan musyawarah terdapat pada Quran Surah Al-Imran ayat 159. Berikut adalah isi kandungan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. 1. Orang-orang beriman, meskipun bukan saudara kandung, mereka terikat dengan persaudaraan iman. Bagaikan saudara sekandung, bahkan ikatannya lebih kuat lagi. Yang kedua, ketika ada orang beriman bertikai, kewajiban bagi mukmin lainnya adalah untuk mendamaikan mereka. Kemudian yang ketiga, pertikaian bisa terjadi bahkan di antara dua orang. Meskipun yang bertikai dua orang, wajib bagi mukmin untuk mendamaikan mereka, apalagi jika yang bertikai adalah orang banyak. Yang keempat, orang-orang mukmin harus menjadikan takwa sebagai landasan dalam seluruh amal perbuatannya, termasuk dalam mendamaikan dua orang yang bertikai. Dengan takwa, ia bisa adil dan tidak diskriminatif. Kemudian yang kelima, ayat ini mengisyaratkan persatuan dan kesatuan akan melahirkan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, pertikaian dan perpecahan akan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, Allah menekankan kewajiban kaum Bani Israel untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diperintahkan agar memegang teguh kitab Taurat dan menjalankan perintah-perintah Allah yang terkandung di dalamnya. Ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya setiap umat berpegang teguh pada ajaran agamanya dan menjalankan perintah Tuhannya. Perjanjian yang kita buat dengan Allah harus dihormati dan ditepati sebagai wujud kesetiaan dan ketaatan kita kepada Allah. Di sisi lain, Al-Maidah ayat 48 menekankan konsep tauhid dalam Islam, yaitu keyakinan kepada keesaan Allah dan penolakan terhadap penyembahan terhadap selainnya. Allah secara tegas menyatakan, Dia tidak menghendaki umat manusia untuk menyembah selain Allah. Umat muslim diperintahkan untuk mengikuti ajaran agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya menghormati dan mengikuti ajaran agama yang telah Allah turunkan, serta menolak penyembahan kepada selain Allah, termasuk penyembahan kepada nabi, malaikat, ataupun objek yang lainnya. Dari kedua ayat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ketaatan kepada Allah, pematuhan terhadap ajaran-ajaran agama, dan penolakan terhadap penyembahan kepada selain Allah adalah prinsip-prinsip penting yang terdapat dalam Al-Quran. Setiap umat, tidak hanya kaum Bani Israel pada masa itu, diingatkan tentang pentingnya menjalankan ajaran agama dengan penuh ketaatan dan kesadaran akan keesaan Allah. Kita harus menghormati perjanjian yang telah kita buat dengan Allah dan menjauhkan diri dari penyembahan terhadap objek ataupun makhluk lain. Pesan ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kesucian dan keutuhan keyakinan kita sebagai seorang Muslim. Demikianlah materi pembahasan Al-Quran Hadis yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.